Alam semesta seperti sebuah sistem yang dibuat oleh Tuhan untuk mengatur dan menjaga keselarasan untuk hidup setiap kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Di dunia ini dikenal ada 12 hukum alam semesta yang merupakan hukum dasar yang melandasi makhluk hidup dalam bertoleransi dengan alam dan energinya serta vibrasinya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan singkat ke-12 hukum alam tersebut. Semoga bermanfaat. Katakan, lakukan, dan percaya akan punya efek yang selaras dengan orang lain dan alam semesta di sekitar kita. Hukum yang kedua, hukum getaran. Segala yang ada di semesta ini bergerak, bergetar, dan melintasi pola melingkar. Prinsip getaran yang sama berlaku untuk pikiran, perasaan, keinginan, dan kehendak kita di dimensi energi. Setiap suara, benda, bahkan pemikiran punya frekuensi getarannya sendiri. Semua unik setiap masing-masingnya. Hukum yang ketiga, hukum tindakan yang terilhami. Sebuah hal harus diterapkan dalam aksi agar kita dapat mewujudkan hal-hal di bumi. Kita harus terlibat dalam tindakan yang mendukung pemikiran, mimpi, emosi, dan kata-kata kita. Hukum yang keempat, hukum penyesuaian, the law of correspondence. Hukum ini menyatakan bahwa prinsip-prinsip atau hukum fisika yang menjelaskan energi dunia fisik, cahaya, getaran, dan gerak memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dalam eterik atau alam semesta. Seperti di atas, begitu juga di bawah. Hukum yang kelima, hukum sebab dan akibat, the law of cause and effect. Tidak ada hal yang terjadi karena kebetulan atau di luar hukum semesta. Setiap aksi memiliki reaksi atau konsekuensi. Kita memetik apa yang kita tanam. Hukum yang keenam, hukum penggantian, the law of compensation. Hukum semesta adalah hukum sebab dan akibat yang diterapkan pada berkat dan kelimpahan yang disediakan untuk kita. Efek nyata dari perbuatan kita dikembalikan melalui hadiah, uang, warisan, persahabatan, dan berkat. Hukum yang ketujuh, hukum tarik-menarik, the law of attraction. Hukum ketertarikan atau tarik-menarik adalah hukum yang menunjukkan bagaimana kita menciptakan hal-hal atau peristiwa dan orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kita. Pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan kita menghasilkan energi yang pada gilirannya menarik energi serupa. Energi negatif menarik energi negatif, dan energi positif menarik energi positif. Hukum yang kedelapan, hukum transmutasi energi abadi, the law of perpetual transmutation of energy. Semua orang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan mereka. Getaran yang lebih tinggi dapat mengubah energi yang lebih rendah menjadi netral. Dengan demikian, kita masing-masing mengubah energi dalam hidup kita dengan mengubah pemikiran dan getaran kita sehari-hari. Kehidupan saya, mungkin beberapa dari kita pernah mendengar kisahnya. Banyak ketidakmulusan terjadi dalam hidup saya, yang membawa saya pada spiritual awakening. Dan ini membuat saya mempelajari tentang hukum transmutasi energi ini. Selain menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi kehidupan kita dengan menerapkan vibrasi yang tinggi setiap harinya dan menjaga agar mood selalu baik setiap saat, maka kita mendapatkan perubahan dalam diri yang memancar keluar dan terrealisasi dalam kehidupan realita kita. Walaupun sulit dikarenakan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari,
trauma, rasa kecewa, takut, dan lain sebagainya. Namun dengan berlatih dan lebih mendengarkan intuisi, maka pasti tidak ada yang tidak mungkin. Bukti nyata bahwa hukum ini abadi adalah karena setiap manusia berhak membuat pilihan atas hidupnya dan menciptakan pelayaran terbaik. Perkembangan dan pola. Setiap siklus mencerminkan keteraturan Tuhan alam semesta ini. Kita tahu bagaimana cara mengatasi bagian negatif dari suatu siklus dengan tidak pernah menjadi terlalu bersemangat atau hal negatif menembus kesadaran kita. Yang ke-12, hukum gender. The law of gender. Hukum gender yang adalah hukum yang terakhir dari 12 hukum universal ini dan melengkapi hukum yang ada dalam semesta ini. Menyatakan bahwa segala sesuatu termanifestasi dalam segala hal sebagai maskulin dan feminin. Hukum inilah yang mengatur apa yang kita kenal sebagai ciptaan, bahwa ini adalah dasar pertumbuhan dari makhluk ciptaan Tuhan. Undang-undang ini menetapkan segala sesuatu di alam adalah laki-laki dan perempuan. Keduanya dituntut agar kehidupan ada. Terima kasih telah menonton video ini. Klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Semoga bermanfaat. Salam.